Oh iya, lupa. Aku kan hari ini lagi haid, jadi nggak sholat. Allahu Akbar. Sebenarnya udah selesai dari beberapa hari kemarin sih haidnya. Tapi males, belum mandi wajib sampai sekarang. Lanjut nugas aja deh. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman yang sedang menonton channel YouTube UI TV. Apa kabarnya nih? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Dan selamat datang di Bersinar, Bersiar Sambil Siniar. Bersama aku Zahra, hari ini kita akan membahas tentang topik mandi besar. Dan kita akan langsung tanyakan dan belajar kepada dosen Ahwal Syahsia yang sudah membersamai kita pada hari ini, yaitu Bapak Fuad Hasanuddin LCMA. Selamat datang Pak Fuad. Selamat datang. Selamat datang, apa kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke, seperti video yang udah kita lihat sebelumnya tadi Pak, ada seorang mahasiswi yang bertanya apakah mandi wajib itu bisa ditunda. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh lagi, apa sih Pak arti mandi wajib itu? Ya, mandi wajib itu adalah kalau kita terkenalnya dengan mandi besar ya. Ya, di Indonesia itu mandi besar. Sebenarnya mandi wajib itu lebih bagus ya. Mandi wajib. Karena mandi besar itu kenapa disebut mandi besar? Karena orang yang telah atau terkena hadas besar. Kita mengenal ada dua hadas kecil dan hadas besar. Kalau hadas besar seperti haid, nifas, mimpi basah itu hadas besar, sehingga untuk mensucikannya perlu mandi. Gitu ya. Makanya disebut dengan mandi besar. Ya. Istilah mandi besar itu ada di Indonesia saja mungkin ya. Di luar Indonesia kita tidak mengenal istilah mandi besar ya. Adanya yang mandi untuk membersihkan hadas besar. Nah, jadi itu adalah mandi besar ya, atau mandi wajib tadi ya. Wajib. Kenapa disebut mandi besar? Karena ada hadas besarnya. Kenapa disebut mandi wajib? Karena memang kita wajib untuk melakukan mandi itu apabila kita ingin melakukan ibadah. Karena tidak sah ibadah tanpa ada mandi itu. Maka disebut dengan mandi wajib. Gitu. Oke. Ya. Dan kapan aja sih Pak kita harus melakukan mandi wajib itu? Ya, kapan saja wajibnya mandi wajib itu adalah ketika kita ingin melakukan ibadah. Gitu kan. Ibadah macam-macam. Ada ibadah sunnah kan, baca Al-Quran misalnya, atau ibadah wajib seperti sholat, tawaf dan seterusnya. Maka ketika kita ingin melakukan ibadah tersebut, kita harus mandi dulu apabila kita terkena hadas besar. Misalnya orang sedang haid, selesai haid berarti kan haid hadas besar. Ketika selesai haidnya ingin sholat, maka tidak boleh sholat kecuali dia harus mandi wajib tadi. Jadi kapan harus mandi? Ya ketika mau sholat. Ya ketika mau sholat harus mau sholat. Gitu. Oke, baik. Dan gimana sih Pak caranya kita mandi wajib, runtutan dan tata caranya? Mungkin bagi teman-teman yang menonton masih bingung, masih ada hal-hal yang harus diperhatikan seperti itu. Ya, saya kira biar jelas ya, sebenarnya mandi besar atau mandi wajib dengan mandi biasa itu tidak ada bedanya. Yang membedakan itu adalah pada niatnya. Oke. Jadi kalau kita mandi biasa ya, kita kan mandi itu kan istilah kita mengguyur semua anggota badan kita kan, dari ujung rambut sampai ujung kaki, itu kan mandi ya, yang kita kenal gitu kan ya. Cuma bedanya kalau mandi wajib itu adalah disertai dengan niat. Jadi niatnya, maka ada dua rukun ya dalam mandi besar ini atau mandi wajib ini ya. Dua rukun ini tidak boleh tinggalkan, gitu kan. Sehingga dikatakan mandi itu sah atau bisa menghilangkan hadas besar, yaitu niat dan mengguyurkan air ke semua anggota badan. Dua hal itu tidak boleh tinggalkan. Kalau ditinggalkan salah satunya, misalnya lupa niat atau tidak niat gitu kan, atau mandi tapi sebagiannya tidak basah, nah itu yang menjadikan tidak sah. Jadi dua hal itu tidak boleh ditinggalkan. Adapun tata caranya sebenarnya memang ada sunnah-sunnahnya gitu kan, adab-adabnya ya. Kalau mau mandi gitu kan, itu adalah kesunahan ya. Misalnya kita dianjurkan untuk berwudu dulu. Nah, sebelum mandi besar kita wudu dulu seperti wudu biasa gitu kan, mendahulukan yang kanan gitu kan. Nah itu adalah adab-adabnya ya, meskipun kita di mandi biasa juga memang adabnya harus seperti itu sebenarnya. Cuma di mandi besar ini lebih lagi karena ini masuk kategori kan ibadah juga ya, karena ada niat lillahi ta'ala tadi. Nah, maka ya perlu kita perhatikan adabnya, sunnahnya dan
yang paling penting adalah rukunnya. Rukunnya. Agar tidak tertinggal ya satu itu rukunnya itu ya. Karena tertinggal tidak sah otomatis Oke, gitu. baik. Berarti Iya. emang harus niat dulu ya, Pak? Iya. Harus niat dulu karena banyak banget teman-teman aku juga Iya. pada sering cerita kalau ketika mandi wajib itu langsung mandi biasa aja tanpa niatnya. Tanpa Tadi niat. ternyata niat itu paling penting ya, Pak ya. Iya, dan niat itu ya kan apa yang terbesit Iya. hati ya. Kalau kita udah terbesit mau mandi karena setelah haid ya, pengen mensucikannya gitu, berarti udah sah sebenarnya. Dan niat itu dalam hati sebenarnya. Ya. Meskipun memang kita dianjurkan juga untuk melafadzkannya supaya kita membawa hati kita kepada dia biar nggak lupa ya. Oh, berarti harus dilafazkan atau boleh dalam hati? Dalam hati, Dalam hati ya? Dalam hati, yang harus itu dalam hati, gitu kan Oke. ya. Nah, melafat itu hanya ya anjuran saja, agar hati kita itu nggak kemana-mana. Apa lupa? Tadi kan lupa mungkin kan karena tidak ucapkan. Diucapkan kan minimal kita akan membawa hati kita bahwa saya mau mandi karena hadas besar. Gitu. Oke, baik. Dan bagaimana Pak kalau teman-teman di sini banyak yang menunda mandi wajib? Iya. Kalau misalkan ketika haidnya sudah selesai di tanggal 10, Iya. tapi kayak aduh mau nunggu deh di 2 hari selanjutnya deh baru mandi, seperti itu bagaimana Pak hukumnya? Menundanya gini ya. Jadi ada kasus ini kalau menunda itu case by case sebenarnya ya. Menundanya pertama dulu gini. Pertama menundanya karena apa? Gitu kan ya. Modusnya itu apa ya kira-kira ya. Iya, Kalau iya. misalnya dia sudah tahu tanggal 10 itu selesai, kan biasanya siklus ini ya. Tanggal 10 selesai, kemudian dia menunda karena malas. Wah, ini ditunda sehari 2 hari lagi mumpung ini sekalian nggak sholat terus, maka dia dosa. Gitu kan. Kenapa dosa? Karena banyak ibadah yang kemudian dia tidak bisa lakukan dan tidak dilakukan. Oke. Padahal seharusnya dia Bisa. iya dia melakukannya, maka dia berdosa gitu kan. Kalau seharinya 5 waktu yang wajib itu ya, itu berarti ya dosa itu karena tidak melakukan itu ya. Itu kalau memang dia lalai, malas dan sudah tahu siklusnya. Tapi kalau kasusnya lain, misalnya kasusnya itu sebenarnya menundanya itu karena ingin meyakinkan ya. Oke. Ya. Karena ada beberapa perempuan itu yang memang siklusnya tidak terus seperti itu ya. Tidak Ya, pasti. tidak pasti ya. Nah, kalau ingin memastikannya ya, nah itu diperbolehkan menurut pendapat para ulama ya. Tapi dengan catatan memang dia kurang dari siklusnya. Kurang dari siklusnya. Siklusnya. Misalnya siklusnya 10 hari, ternyata dia 4 hari selesai misalnya. Berarti kan kurang dari siklusnya ini kan. Oke, berarti siklus yang sudah biasanya Iya, yang kemarin-kemarinnya betul, ya. ya. Oke. Siklusnya 5 hari kok ternyata 3 hari sudah selesai, berarti kan kurang ya. Maka dia ingin meyakinkan, oh ini bener apa tidak sebenarnya, sudah berhenti atau belum gitu ya. Jangan-jangan nanti kalau saya sholat terus keluar lagi kan, berarti kan dia ingin meyakinkan ya. Nah, nanti maka seperti itu ya sudah, itu ditunggu dulu gitu kan, boleh gitu kan. Tapi bagusnya sebaiknya tidak gitu kan. Karena apa, ada konsekuensinya gitu kan. Karena kalau kita misalnya nih nunda ya sampai 5 hari tadi kan, siklusnya 5 hari, ternyata 3 selesai, terus wah nanti ya tunggu 5 hari bener apa tidak ya. Ternyata benar, maksudnya benar-benar tidak keluar lagi sampai 5 hari. Artinya dia meninggalkan 2 hari kewajiban. Gitu kan. Jadi 2 hari Iya. dia sholat ya tidak ibadah, nah 2 hari itu harus dibayar itu. Kan ada konsekuensinya. Oh gitu. Tapi kalau di luar siklusnya, nah itu nggak boleh. Gitu ya. Nah, siklusnya 5 hari nih, kemudian 10 hari ternyata Masih belum mandi. berhenti kan, terus berhenti, nunggu 12 hari misalnya. Nah itu nggak boleh, itu jelas dosa dia, nah, seperti itu ya, karena dia udah lebih dari siklusnya Iya, ya. lebih dari siklusnya. Iya. Kalau misalkan kasusnya ini biasanya perempuan sudah selesai haid dan sudah mandi wajib, Iya. tapi ternyata ada keluar haidnya lagi. Iya. Nah itu beberapa perempuan mungkin ingin menunggu dulu untuk mandi wajibnya lagi, atau Iya. ketika keluar flek atau darah haid setelah mandi wajibnya itu, bagaimana Pak seharusnya para perempuan harus mandi wajib lagi langsung atau Iya. menunggu? Dia harus mandi wajib lagi. Oke. Lebih-lebih kalau sudah lewat siklusnya tadi ya. Kalau masih kurang siklusnya pun, kalau saya pribadi lebih menganjurkan untuk mandi. Oke. Nah, kalau sudah yakin kalau itu tidak keluar ya, itu kan bisa sebenarnya itu tuh ada ini ya, ada perempuan itu sudah bisa menandai bahwa itu tuh sudah selesai sebenarnya. Itu kan ada cirinya ya, iya kan ya, cirinya itu kan. Jadi ketika memang sudah bersih sama sekali gitu kan ya, dan mohon maaf ya, kalaupun ada cairan bening ya, nah, itu tanda bahwa itu sudah tidak keluar Sudah lagi selesai. kan ya. Kalau memang misalnya tadi keluar terus ternyata
nggak keluar lagi kan. Apakah harus mandi atau nunggu? Ya mandi. Gitu kan. Karena sudah dicek nggak keluar ya mandi. Takutnya nanti tadi ternyata sudah sampai berapa hari ternyata nggak keluar kan, dia berarti harus mengqadha sholatnya sampai berapa hari dia ditinggalkannya. Gitu ya. Maka lebih baik ketika sudah yakin bahwa itu selesai siklusnya dan dia tidak keluar, ya mandi aja. Gitu ya, mandi itu lebih aman. Iya, gitu lebih, kan, dan gak ketinggalan juga ibadah-ibadah lainnya iya, ya Pak ya. Betul, gak ketinggalan juga, apalagi kalau puasa kan, puasa itu kan. Puasa kan sayang kan. Iya, sayang ya, Pak, ya. gitu. Iya. Jadi kalau misalkan memang sudah yakin, sudah langsung dimandi wajibkan saja. Betul. Seperti itu. Iya, Oke, jangan baik. ditunda-tunda. Betul, Oke, Pak Fuad, bagaimana hukumnya untuk laki-laki yang ingin sholat Jumat? Apakah itu wajib untuk mandi wajib atau bagaimana? Ya, bagi laki-laki yang ingin melaksanakan sholat Jumat, itu kita dianjurkan untuk mandi. Jadi hukumnya bukan wajib tapi sunnah ya. Kecuali memang laki-laki yang sedang berhadas, ya otomatis dia mandi wajib. Karena hadasnya gitu ya. Tapi kalau dia tidak berhadas, biasa saja gitu kan, kemudian mau sholat Jumat, dia tidak wajib tapi sunnah. Jadi hukumnya sunnah. Andai kan misalnya tidak melakukan mandi pun sholat Jumatnya tetap sah. Gitu ya. Tetapi alangkah baiknya kalau dia mandi. Gitu ya. Karena itu sunnahnya Rasulullah. Rasulullah itu mengajarkan kepada kita sunnah-sunnah di hari Jumat, gitu ya. Memotong kuku ya, dan mandi itu salah satu kesunahan ya Rasulullah. Rasulullah juga mengajarkan kalau pas hari Jumat itu sambutlah, karena ini adalah hari yang berkah, hari yang baik gitu ya. Maka kita sejak pagi itu sudah menyambutnya dengan kebaikan ya. Termasuk pergi ke sana juga dengan mandi dulu gitu kan. Jangan sampai ke tempat yang berkah ya, di majelis yang berkah, kemudian mohon maaf ya aroma misalnya ya, atau pakaian atau ini kurang pantas gitu kan. Karena meskipun kesunahan jangan kemudian dianggap wah ini nggak apa-apa ya, bukan begitu ya. Kesunahan itu bagi saya ya ini karena diajarkan Rasulullah gitu kan. Karena banyak orang yang tahu hukumnya, oh ini boleh ya, kemudian oh ini sunnah malah ditinggalkan. Idealnya kan justru kalau dia tahu ini sunnah itu kan kaitannya dengan Rasulullah. Kalau kita mengaku umatnya Rasulullah, ketika ini diperintahkan, dianjurkan ya kita, oh ini Rasulullah menginginkannya, maka saya melakukannya, gitu kan. Nah, saya kira itu lebih baik, lebih afdol untuk menyambut hari Jumat bagi laki-laki. Berarti alangkah baiknya untuk para laki-laki untuk mandi dulu sebelum sholat Jumat. Seperti karena itu sunnah. Oke, terima kasih banyak untuk Pak Fuad yang sudah hadir dan memberikan ilmu-ilmunya. Gimana Sobat UI TV? Tadi udah terjawab belum kekepoannya tentang mandi wajib dan hukum menunda-nundanya? Dan untuk teman-teman yang masih kepo tentang hal-hal lain atau ibadah keseharian, teman-teman bisa banget untuk tulis di kolom komentar. Nanti akan dijawab di video selanjutnya. Terima kasih banyak Pak Fuad. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.